Lu mau tau nggak? Sebenarnya orang tuh bukannya males. Orang itu menutupi kemalasannya dengan ketakutan akan judgment dari orang. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pastikan lu subscribe ke channel gua, pastikan lu like, lu komen juga di bawah. Apa sih yang lagi lu males lakukan hari-hari ini dan lu takut lakuin hari-hari ini supaya kita bisa ngomongin bareng-bareng. Lu mau tau nggak? Salah satu hal yang gua personally suka rasain adalah gua tuh takut dinilai jelek sama orang. Gue takut diomongin jelek sama orang. Jadi daripada gue diomongin jelek, ya mendingan gue nggak usah lakuin. Ya mendingan gue nggak usah praktekin. Karena kalau gue praktekin kan gue jelek lakuinnya. Pasti ketawain sama orang. Tapi ya paling nggak gue aman. Paling nggak gue rasa nyaman dalam hati. Gue nggak pernah diomongin orang karena orang nggak pernah tahu kalau gue nggak bisa lakuin. Itu yang gue selalu rasa. Khususnya lari. Gue selalu balik-balik ke lari lagi. Ini udah pakai baju buat siap-siap lari ntar malam gitu ya. Gue tuh selalu merasa gue tuh lari tuh jelek. Kenapa? Karena gini, gue tuh waktu SMA pernah ada satu kali ujian olahraga suruh ambil nilai lari. Jadi gue ingat banget dari sekolah ke depan gerbang, bukan gerbang sekolah ya, depan, pokoknya depan sekolah gitulah. Pokoknya bolak-balik itu hampir sekitar lari 2 kilometer lah. Jadi gurunya nyalain stopwatch 2 kilometer nyampe dalam berapa menit. Nah gue ingat banget, gue tuh kayaknya lemah banget dalam lari tuh kayak lari itu capek banget buat hidup gue. Kayaknya gue ngerasa tuh aja lari pendek banget loh padahal rasa jaraknya. Kok gue lemah banget ya. Gue tuh di ranking paling bawah. Padahal olahraga yang lain, lu ngomongin olahraga yang lain deh gitu. Badminton, ngomongin volley, ngomongin apa, basket atau segala macam. Gue tuh bisa lakuin. Cuma lari yang gue nggak bisa. Makanya gue nggak pernah bisa mau atau berani mencoba untuk lari sampai hari-hari ini. Gue itu selalu punya mimpi lah ya. Itu gue tuh bisa lari panjang, jauh, lama, dan cepet. Pace-nya cepet. Itu tuh gue selalu di mimpi gue tidur aja gue suka mimpi gitu. Kayak, aduh kalau lari bisa cepet gitu enak banget kali ya. Lari bisa panjang, lari bisa sejam, lari bisa, nggak usah sejam deh. Lari bisa 30 menit gak berhenti gitu aja. Menurut gue udah kayak gila ya, keren banget ya orang bisa kayak gitu. Tapi gue nggak pernah berani langkah, kenapa? Karena gue takut orang tuh ngomong jelek tentang larinya gue, formnya salah, bentuk badannya jelek, segala macem. Jadi alasannya kita nunda ngelakuin sesuatu, most of the time, atau dalam case-nya gue aja gitu ya, itu bukan karena kita memang pemalas, tapi karena takut sama penilaian orang. Kita takut dinilai jelek, takut dinilai nggak berani lakuin ini, atau kita dibilang pengecut lah atau apa segala macam. Kita takut dinilai kayak begitu. Jadi most of the time ketakutannya kita itu lebih tidak beralasan lagi sebenarnya dibandingkan ketakutannya itu sendiri. Jangan-jangan apa yang kita takutin pas dijalanin kok bisa ya ternyata ya. Nah, ada satu approach yang namanya the 3 second Mel Gibson's approach namanya. Intinya adalah gini. Lu mau ngambil decision secepat mungkin sampai otak lu tidak membiarkan yang namanya self-limiting belief itu hadir. Contoh, lu mau ngomong sama cewek yang lu suka. Jangan kasih waktu lebih dari 3 detik sampai lu tidak berani ambil langkah. Dalam 3 detik lu harus langsung pergi untuk ngomong sama cewek. Karena ketika lu lewat dari 3 detik, udah pasti lu ketakutan. Kenapa? Karena self-limiting belief lu hadir, ketakutan lu dateng, lu udah gak akan pernah lakuin. The same way sama gue lari. Temen gue nawarin, lu harus ikut lari ya. Apa yang gue lakuin? Gas. Gak nyampe 3 detik, gas, gue harus lari. Padahal gue deg-degan gak ngomongnya. Deg-degan, karena gue tahu gue akan dinilai. Ternyata teman-teman gue gak ada yang nilai jelek. Mereka malah kayak, semangat Bor, semangat, semangat, gas, pasti bisa. Gak ada orang-orang mikirin kenapa. Karena mereka sibuk mikirin diri mereka sendiri dibandingkan mereka harus mikirin orang lain. Itu manusia. Gue baru sadar juga, iya juga ya, orang tuh pada sibuk mikirin problemnya mereka sendiri sampai mereka hari-hari ini udah gak sempet buat mikirin orang lain. Jadi yang lu mau lakuin adalah mulai stop mikirin apa pikiran orang, orang ngomong apa. Lagian lu mau sampai kapan sih umur, misalkan nih teman-teman yang umur 20-an gitu denger ya. Mau sampai kapan kita hidup itu impress orang lain. Orang yang kita nggak suka, kita tuh pamer ke orang-orang yang kita nggak suka. Kita beli barang yang kita nggak butuhkan untuk menunjukkan atau kita pamer ke orang-orang yang kita juga nggak suka. Mau sampai kapan? Gue akui sih di umur 30-an ini gue mulai punya teman-teman yang fokusnya tuh ngejar growth buat diri sendiri.
lari buat diri sendiri. Kita main tenis buat kita jago sendiri. Nggak ada kita ngata-ngatain orang lain lagi. Nggak kayak waktu umur 20-an ya. Mungkin umur 20-an ada gitu, fear of judgment, takut dinilai orang, dan lain-lain itu mungkin ada. Tapi hari-hari ini gue mulai lebih kayak nggak peduli sih sebenarnya sih. Kayak, ya udahlah, kasih jari tengah aja lah ke orang-orang kayak begitu. Gue juga kayak, ya udahlah. Kalau lu nggak peduli sama apa yang gue pikirin, ya gue juga nggak perlu peduli apa yang lu pikirin. Gue lari ya buat diri gue sendiri. Gue setiap hari pengen lebih kuat, gue setiap hari pengen lebih sehat, ya gue lari. Gue setiap hari pengen lebih sukses, gue pengen cari uang lebih banyak. Orang mau ngomong lu penjual ludah, lu apa segala macam, gue juga udah nggak pusing lagi. Yang lu butuhkan adalah stop memikirkan apa kata orang tentang hidup lu. Jangan takut sama penilaian orang tentang hidup lu. Lu mau mulai bikin konten, mulai bikin kontennya. Lu mau mulai jualan propertinya, daftar langsung, jangan takut-takut lagi. Lu mau jualan apa, mulai jualan, nggak usah takutin lagi. Karena kalau lu mulai dateng ketakutan tersebut, self-limiting belief-nya mulai hadir, ya udah selama-lamanya lu akan terus tertahan sama pemikiran lu sendiri. Bukan sama apa-apa, tapi sama pemikiran lu sendiri. Ini akan terus tahan diri lu. Jangan bisa kemana-mana. Ya, so thank you so much teman-teman udah nonton. Jangan sampai teman-teman menyesal di suatu hari karena teman-teman gak ambil langkah besar dalam hidup teman-teman. Ya, thank you, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.